Silakan salah satu memimpin untuk terlebih dahulu. Teman dulu siapa berbanget? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Baik. Kita cek dulu ya. Acik Aimanullah. Aina ya. Alvin Syifa. Tidak masuk. Arena. Amriliza. Aska Maulana Fadil. Ataya. Hadir. Askaida. Iya. Dan Rizky Hananta. Mana Danu? Oh iya. Habib Ramadhani Karim. Iya. Hafiz Arifki. Hadir. Hasna Anindya. Hadir Bu. Mita Deminia. Hadir Bu. Raufa Desi Alvaro. Rizkan Alfa. Hadir Bu. Iya. Jadi hari ini ada dua anak yang tidak sekolah, Mbak Puin dan juga Hafiz. Baik. Terima kasih presentasi hari ini. Sekarang akan melanjutkan pembelajaran materi yang sudah kita bahas di hari sebelumnya. Oke, masih ingat sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Ya, betul. Diagram lurus dan diagram gambar. Saya kira apa ya perbedaan antara diagram lurus dan diagram gambar? Kalau diagram gambar disimbolkan dengan gambar, betul. Kalau diagram lurus itu disimbolkan dengan lurus, kalau diagram gambar disimbolkan dengan gambar. Terus kira-kira apa yang lebih mudah dibuat antara diagram lurus dan diagram gambar? Ada yang buat diagram lurus, ada yang lebih mudah buat diagram gambar. Itu sesuai kemampuan masing-masing.
diagram gambarnya. Tadi ada pensilnya berapa? 7. Diagram gambar itu berarti menggunakan simbol apa? Gambar. Gambarnya boleh bebas nggak? Boleh. Asalkan setiap jenisnya itu sama. Misalnya pensil itu disimbolkan dengan gambar bintang, berarti harus bintang semua. Kalau segitiga semua, atau mungkin lingkaran semua. Itu jelas ya? Oke, kita lanjut buat diagram gambarnya. Pensil ada berapa tadi? 7. Berarti kita buat gambarnya sebanyak 7 kali 7. Gambar apa ya? Bintang. Sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus menghapus 5. Juga sama, bentuknya harus juga bintang. Jumlahnya ada 5 dan seterusnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, kira-kira perhatikan diagramnya. Benda apa yang jumlahnya lebih banyak? Pensil. Benda apa yang jumlahnya lebih sedikit? Berapa spidol? 4. Berapa pensil? 7. Ya, untuk membaca diagram sudah bisa? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Sudah? Sekarang guru mau membagikan tugas. Tugasnya itu diskusi kelompok. Jadi anak-anak buat kelompok. Kelompoknya setiap kelompok ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Guru langsung tugas saja ya. Oke. Dari sini sudah 4 orang. Ini jadi kelompok 1. Ini juga 4 orang. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. Di sini karena ada 6 bagi jadi 2, 3, 3. 1, 2, 3 ini jadi kelompok 3. 1, 2, 3 menjadi kelompok 4. Jelas? Oke, laksanakan cari tempat duduknya yang nyaman. Segera gabung dengan kelompoknya. Sudah mencari kelompoknya masing-masing? Oke. Coba atau duduknya madepin kita. Naskah madepin warni juga jangan ulangi dulu. Yuk. Ini sampai ayo. Ya kan? Sudah ya? Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Oke, semangat. Dan ini sudah ada bedanya. Nanti setiap kelompok ada satu lembar ini. Ya, silakan dibuat diagram gambar dan diagram tulis yang sudah setelah sini. Guru sudah siapkan tempatnya. Anak-anak tinggal mengerjakan. Kerjakan sesuai soalnya. Nih, kelompoknya Laufa. Terus kelompoknya Mbak Hasna. Kelompoknya Atasya. Kelompoknya Adisa. Oke, silakan kerjakan dengan diskusi kelompok. Ayo bareng-bareng dikerjakan. Dibuat sesuai jumlah sebenarnya. Nanti katanya kalau mau mencari itu harus kalau seperti itu baru di gambar. Ada yang bisa ya? Ya, gimana ya Mas? Oh ya, ini ya. Jadi di sini itu buat diagram apa? Diagram gambar. Kalau diagram gambar berarti harus apa dulu? Di gitu. Oh ini gambar apa? Pisang gitu, pisangnya ada berapa? Gitu. Ada berapa pisangnya? Nah berarti di sini kamu simpulkan jadi gambar yang urutannya ada 6. Jelas? Oke, ada lagi yang bertanya? Oh digambar pakai apa? Boleh. Gambar mana? Gambar bintang boleh. Nah, kalau gambar segitiga juga boleh. Gambar jalan boleh. Jadi banyak bebas. Ya, tuh itu disimbolkan dengan garis lurus seperti tiang bendera. Ya, kamu temannya kelompok kok malah mainan sendiri. Ayo disimpan, mainannya disimpan. Terus silakan berdiskusi dengan kelompoknya, jangan mainan sendiri. Ya, ya. Ayo coba disimak biar kamu paham. Ya. Mana yang di sini sudah? Itu perbedaannya. Sedikit. Ya. Banyak siswa itu ditulis berdasarkan jumlah lurusnya.
di banyak siswa itu ditulis berdasarkan jumlah terusnya. Ya, mana? Gimana? Nah, selisih. Kalau mencari selisih itu adalah data terbanyak dikurangi data terkecil. Ya, sudah. Oke, cara makanya kita presentasi. Oke, sebelum presentasi dulu cek dulu. Kelas 2. Siap. Kelas 2. Siap. Oke, kita mulai presentasi dari kelompoknya Nova. Silakan semuanya berdiri, tapi salah satu membacakan presentasinya di sini saja, Mbak. Tempatnya saja. Silakan dilihatkan. Yuk, Mbak. Oke, coba dibaca sekarang. Buah apa yang paling banyak disukai? Buah jeruk. Berapa jumlah buah jeruknya? 8. Oke. Terus terusnya juga ada berapa kalau jeruknya 8? Oke, coba lihat dulu, mau lihat. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompoknya Mbak Hasna. Silakan dipresentasikan. Oke, yuk coba presentasikan. Buah apa yang paling sedikit disukai? Strawberry. Strawberry. Berapa buah strawberry yang disukai? Ada 4. Sedangkan buah yang paling banyak yang tidak disukai? Yang tidak disukai tadi buah apa? Oh, strawberry. Ayo, buah apa yang tidak disukai? Manggis. Berarti yang tidak disukai buah apa? Manggis. Bisa dilihat dari jumlahnya di diagram gambar. Kelompoknya Asraira. Ya, tadi. Lihat ke kamera dulu. Ya. Oke. Buah apa yang paling banyak disukai? Buah jeruk. Terus berapa yang suka buah jeruk? 8. Sekarang berapa selisih buah jeruk dengan buah pisang? Berarti cara mencari selisih bagaimana? Jumlah yang banyak dikurangi jumlah yang sedikit. Jadi ada berapa selisihnya tadi? 2. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Terakhir, kelompoknya Mbak Sisa. Diagram gambar. Berapa gambar buah manggis? 3. Di diagram terus berarti kamu gambar tulisnya berapa? 3. Ya, betul. Berarti berapa anak yang suka buah jeruk? 8. Berapa anak yang suka buah strawberry? 4. Kamu bisa jawab 4 dari diagram gambarnya atau diagram lurusnya. Oke, terima kasih. Anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Semuanya sudah paham ya tentang diagram terus dan diagram gambar? Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Iya, silakan Mbak Hasna. Simbol diagram gambar apa? Boleh menggunakan gambar bebas? Oh iya, kalau diagram gambar itu boleh ya menggunakan gambar bebas, boleh gambar bintang, boleh gambar lingkaran atau segitiga atau bentuk lain yang mana satu benda itu menyimbolkan satu jumlah. Misalnya kalau jumlahnya 5 berarti gambarnya juga ada 5. Kalau jumlahnya ada 3 berarti gambarnya juga ada 3. Gambarnya harus sama. Kalau bintang semua, kalau lingkaran semua, seperti itu. Bagaimana Mbak Hasna, sudah paham? Sudah. Terus kesimpulan kita hari ini apa? Tentang materi diagram hari ini, apa kesimpulannya? Ya, apa kesimpulan hari ini? Kesimpulannya, data dalam diagram terus dapat diubah menjadi diagram gambar ya, Bu? Iya, betul. Jadi kesimpulannya dari diagram lurus itu bisa diubah menjadi diagram gambar, menjadi sebuah data yang bisa kita baca, bisa mengetahui informasi, mengetahui jumlah banyaknya sebuah data. Bagaimana hari ini? Penjelasannya sudah bisa dipahami? Sudah mengikuti pembelajaran, sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan tentunya sudah bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan semoga apa yang guru sampaikan hari ini anak-anak selalu ingat tentang ilmunya, caranya ketika menemukan data juga sebagai diagram seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang anak-anak boleh berkemas-kemas, duduknya rapi, kemudian disiapkan. Ya, anak-anak boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Di pembelajaran hari ini, mari kita